Melihat-lihat pasir. Nah, ini pasir ini ternyata di daerah Kulon Progo Mbugel bisa dipakai untuk media tanam. Di sana para petani seperti kambing, kemudian kotoran dari sapi yang sudah dari kehilangan air yang ada di Halo, jumpa lagi dengan Pak DP di channel Pak D TV tentunya. Nah, hari ini Pak D lagi melihat-lihat pasir. Nah, ini pasir ini ternyata di daerah Kulon Progo Mbugel bisa dipakai untuk media tanam. Di sana para petani sedang menanam sayur, baik itu kangkung atau yang lainnya. Nah, ikuti perjalanan Pak D hari ini ke sana beserta CV Perdikan Agrolestari untuk konsultan di sana. Silahkan ikuti perjalanan hari ini dari permasalahan mereka dan solusinya dari CV PAL. Oke. Hari ini CV Perdikan Agrolestari menerjunkan konsultan pertanian untuk membantu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh petani lahan pasir di Mbugel Kulon Progo. Semoga apa yang kami lakukan bisa menambah ilmu, bisa menambah pengetahuan bagi petani, sehingga kemampuan budidayanya semakin bagus, sehingga bisa meningkatkan produktivitas lahan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di lahan pasir pantai Mbugel. Di sini sudah ada lahan pertanian. Dulu adalah bekas atau lahan pemberian dari pakualaman ground yang tidak termanfaatkan, tapi sekarang sudah bisa dimanfaatkan untuk budidaya pertanian, hortikultura seperti cabai, kemudian semangka, kangkung, dan lain sebagainya. Sudah termanfaatkan, akan tetapi hasilnya kurang bisa maksimal. Kenapa? Karena kalau kita lihat hampir semuanya petani menggunakan bahan organik yang sebetulnya kurang pas menurut kita. Yang digunakan adalah bahan organik seperti ini. Ini adalah bekas kotoran ayam. Ya, ini bukan kotorannya yang banyak, tapi sekamnya yang banyak. Dan ini tidak bisa termanfaatkan dengan baik. Kalaupun toh bisa lapuk, dia akan butuh waktu yang lama dibandingkan dengan tanaman atau bahan yang lain. Ini kalau kita lihat hampir semuanya mereka menggunakan menggunakan sekam seperti ini. Ini tidak akan memberikan kontribusi kepada lahan pasir ini. Yang paling baik adalah bahan organik yang cukup, seperti kotoran hewan, seperti kambing, kemudian kotoran dari sapi yang sudah terdekomposisi. Selain itu, sebetulnya bahan organik lain yang cukup sebetulnya di sekitar sini banyak. Ada tanaman Clereaceae, kemudian juga yang lain hijau-hijauan itu. Kalau itu bisa dimanfaatkan dengan baik, termasuk gulma, itu saya yakin akan bisa membantu menambah bahan organik dalam tanah. Paling tidak nanti kita bisa memberikan solusi
kita berikan seperti ini di bedengan pada waktu nanti tanam. Mungkin seperti itu. Ini pandangan kami, mudah-mudahan nanti ini bisa memberikan solusi kepada petani. Minggu depan kita akan datang ke sini lagi, nanti akan ketemu dengan petani yang sama. Kita akan mencoba dengan selain dengan bahan organik ini, dengan pupuk POC Progress 08 sama asam amino, nanti mudah-mudahan bisa membantu petani di Bugel sini. Ini kangkung beda dengan kangkung yang punya kita yang di Labi-Labi Farm milik Insinyur Saiful ya. Analisa awal dari kami memang di sini kayaknya kurang organik sekali, kurang penambahan bahan baku. Tujuan Anda nanti berada di sebelah kanan. Kami menuju lokasi di tempatnya Pak Didi. Ini kita lihat hamparan pasir. Jadi mereka hanya menggunakan tambahan dengan bahan sekam seperti ini. Jadi analisa kita mungkin kurang efektif untuk sekam untuk menambah bahan organik. Dengan lahan pasir sangat secara fraksinya kurang, hanya pasir. Harusnya kalau tanah yang agak ideal itu biasanya ditambah ada fraksi lempungnya, fraksi debu. Tapi dengan penambahan bahan organik yang ideal cukup untuk 1 hektar itu kira-kira kalau tanah pasir itu sekitar minimal 20 ton. Mungkin akan bisa membantu. Mudah-mudahan nanti ada solusi dan kita akan dengarkan apakah mereka sudah pernah menggunakan apa yang sudah mereka lakukan untuk mengatasi masalah di lahan mereka. Selamat siang, bersama CV Perdikan Agrolestari di lahan di daerah Bugel. Ini kita berada di lahan Bapak Didik. Dia punya lahan ada kurang lebih 2 hektar. Ada beberapa jenis tanaman yang dia tanam. Di belakang saya ini dia tanami kangkung dan juga kemangi. Lahan Pak Didik yang dikeluhkan. Jadi tanaman kemangi, sela-selanya dikasih kangkung. Dan kalau kita lihat ini ada beberapa yang layu. Ya, ini akan kita tangani. Kira-kira masalahnya apa? Permasalahan yang dihadapi mungkin yang mungkin ada sampai saat ini belum bisa itu tentang layu fusarium, Pak. Ya, jadi untuk penanganan seperti apa kami belum bisa, baru sekedar ya saja informasi pakai trichoderma, tapi pengaplikasiannya itu belum, mungkin kurang pas juga. Baru setelah ada kendala baru dikasih, belum pernah ada pelakuan dari awal. Kalau fusarium itu memang kan jamur fusarium itu sendiri dinamakan kan sudah trichoderma. Trichoderma itu lebih efektif di aplikasinya adalah saat sebelum tanam. Itu karena fungsi trichoderma itu kan untuk melindungi perakaran, jadi mempersiapkan di tanah jamur antagonis tersebut nanti biar dia tumbuh berkembang dalam tanah tersebut dulu. Kemudian nanti ketika ada jamur fusarium yang akan mengganggu akar itu akan diambil oleh jamur trichoderma. Ini sama-sama jamur, Pak. Jamur fusarium juga jamur, trichoderma juga jamur. Cuma kalau trichoderma itu jamur antagonis ini melawan fusarium. Memang kalau sudah terkena fusarium, trichoderma ini masuk kurang efektif. Penerapannya harusnya dulu. Kalau sudah kena tetap penilaian susah ya, Pak? Itu bisa digunakan jadi, Pak. Ini untuk penyehadan tanah. Kalau kita sehat kan kita
Mas. Kemudian dia kekurangan bahan organik, ya, sehingga kita perlukan memperbaiki tekstur dan struktur tanahnya, ya, sebagai sifat fisika tanahnya, ya, dengan cara memberikan kandang kompos. Jadi saya melihat juga di sini sudah diperlakukan dengan itu ya, yang merang dari ayam ya Pak, ya, ayam. Nah itu bisa, cuma kalau kita amati itu masih kurang sekali Pak. Ya, karena kondisi tanah di sini itu seperti ini, yang sangat miskin dengan unsur hara. Nah, kita sekarang berada di lahan pasir di daerah Pantai Bugel, Kulon Progo. Kita di sini memang ada di belakang saya ada tanaman cabai, kemangi dan kangkung. Ya, ini ditanam di lahan pasir. Ya. Saya akan menjelaskan tentang lahan pasir itu sendiri. Dari sebenarnya karakteristik dari lahan pasir itu kan dia teksturnya itu kasar, ya. Teksturnya kasar, kemudian strukturnya lepas-lepas seperti ini. Ini tidak memiliki agregat, ya. Jadi sangat diperlukan teknologi untuk bisa memperbaiki tanah tersebut, tanah ini. Ya. Ada dua hal yang akan kita lakukan di sini, yaitu yang pertama adalah kita akan memperbaiki baik sifat fisika, sifat kimia dan sifat biologi tanah, ya, sehingga tanah memiliki kandungan bahan organik yang cukup untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian dia memiliki pori-pori yang sesuai dengan kebutuhan tanaman, karena yang kita ketahui bahwa kalau tanah pasir pori-porinya adalah pori-pori makro, ya. Dimana pori makro itu berarti dia tidak bisa menyimpan air, ya. Jadi dengan cara pemberian bahan organik, maka tanah pasir ini akan memiliki agregat, sehingga dia bisa menahan kehilangan air, baik kehilangan dari secara perkolasi maupun evaporasi, sehingga kandungan air bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Ada yang kedua adalah teknologi yang akan kita lakukan adalah dengan memperbaiki hubungan antara tanah dengan atmosfer, ya, atmosfer, karena di lahan pasir ini itu kan anginnya sangat kencang, yang itu sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Ya, dengan kita memperbaiki hubungan antara tanah dengan atmosfer tadi, sehingga diharapkan kita tanaman tersebut bisa memanfaatkan apa yang ada di tanah tersebut. Ya. Dengan cara kita kasih mulsa, karena mulsa itu juga bisa mempengaruhi evaporasi, ya. Jadi kehilangan air yang ada di dalam tanah tersebut. Karena tanah pasir ini kan tidak bisa menyimpan air. Kalau dia sudah tidak bisa menyimpan air, kemudian evaporasinya juga tinggi, maka kandungan lengas yang ada di dalam tanah itu sangat sedikit, sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Ya, seperti yang di belakang ini kita lihat, ini tidak memakai mulsa sama sekali, ya, sehingga pertumbuhannya pun tidak optimal. Dua minggu. Ini kan kelihatan kalau namanya tanaman itu dia mau besar itu kan tergantung akarnya banyak. Yeah. Kalau ini kan menurut saya sangat kurang sekali, gitu. Yeah. Nah ini kan tinggal nanti panjenengan seperti yang disampaikan Pak Anto tadi, kita berikan bahan organik yang cukup. Jenengan paham untuk bahan organik di tanah pasir seperti di pantai selatan ini kira-kira butuhnya berapa ton? Kalau itu belum tahu Pak. Kira-kira ini bukan teori, tapi ini harus dilakukan itu minimal 20 ton per hektar. Berarti kalau 1000 kan jenengan butuh 2 ton. 2 ton itu kalau bisa ya di bedengan itu aja. Kalau supaya efektif loh ya. Oh iya. Nah, nanti itu kalau kemarin kan biasanya sisi barata baru di traktor. Kalau untuk lahan seperti ini loh. Kecuali kalau lahan semangka melon kan memang per bedeng gitu. Ini sebaiknya kalau misalkan per bedeng itu nanti akan lebih optimal. Iya ya. Memang lebih fokus di situ kan gitu. Iya. Ini ketawis banget tadi. Kelihatan sekali akarnya sangat sedikit. Harusnya dia kan di sini juga banyak. Iya, tapi kalau untuk nanti usia sudah mulai petik itu banyak juga Pak. Ini karena memang kalau kemangi itu umurnya cepet Pak. Jadi
umur 2 minggu, nanti umur 20-an hari itu udah mulai panen. Tapi udah kan yang agak lama memang di awal, fase awal itu perkembangan agak lambat. Karena kan penyesuaian. Ya, tapi nanti kalau sudah 2 mingguan ini biasanya cepet, langsung tahu-tahu pakai nanti 3 minggu, paling enggak 3 minggu itu sudah bisa panen awal dipotong ini. Ini juga lumayan loh ini. Sudah cacingnya ada cacingnya ini. Jadi, nah seperti yang disampaikan tadi. Kalau ada teori yang itu Pak, katanya untuk memperbaiki kondisi tanah pakai ekstrak cacing itu sebenarnya memang benar nggak itu Pak? Cacing itu bagus. Bukan, katanya itu enggak, justru cacingnya itu di blender, terus diratakan. Itu kan juga sama, itu kan bahan organik juga. Cuman kan itu nabati ya. Ya berapa itu misalkan kemarin kayak buat yang campurannya itu loh, satu ada itu sekitar 20 kiloan atau berapa cacing itu nanti dibuat ekstrak, disebarkan ke lahan seluas berapa gitu kemarin itu memang bagus Pak seperti itu. Saya masih belum pernah praktekkan juga, ada masukan seperti itu. Perkembangan agak lambat. Karena kan penyesuaian. Ya, tapi nanti kalau sudah 2 mingguan ini biasanya cepet, langsung tahu-tahu pakai nanti 3 minggu, paling enggak 3 minggu itu sudah bisa panen awal dipotong ini. Ini juga lumayan loh ini. Sudah ada cacingnya ini. Jadi, nah seperti yang disampaikan tadi. Kalau ada teori yang itu Pak, katanya untuk memperbaiki kondisi tanah pakai ekstrak cacing itu sebenarnya memang benar nggak itu Pak? Cacing itu bagus. Bukan, katanya itu enggak, justru cacingnya itu di blender, terus diratakan. Itu kan juga sama, itu kan bahan organik juga. Cuman kan itu nabati ya. Ya berapa itu misalkan kemarin kayak buat yang campurannya itu loh, satu ada itu sekitar 20 kiloan atau berapa cacing itu nanti dibuat ekstrak, disebarkan ke lahan seluas berapa gitu kemarin itu memang bagus Pak seperti itu. Saya masih belum pernah praktekkan juga, ada masukan seperti itu. Kalau sudah ada yang sudah ada nyoba, tapi memang kalau nyobanya belum yang sini loh. Kalau nabati itu juga sama bahan organik, cuman dari nabati ini kan nanti bisa bagus juga untuk kan itu nanti dicampurkan nanti toh. Iya. Gitu. Cuman kan nanti nek jenengan golek cacingnya ya lumayan. Ya itu harus berapa? Di peternakan itu Pak. Iya, kan ada yang casing itu kan budidaya cacing itu kan. Kalau tidak kan malah justru kalau jenengan cari bahan organik itu dari orang budidaya cacing dengan casingnya. Jadi kotoran cacingnya itu yang bagus. Yang bagus ya. Itu nanti kan cacingnya berkembang juga. Iya. Jadi misalkan 20 kilo cacing dikembangkan di situ, nanti setelah itu diayak, cacingnya dikembangkan lagi untuk buat kotoran lagi. Itu kotorannya itu yang paling bagus itu. Gitu. Jadi sambil dari itu ya Pak. Budidaya itu juga Pak. Sambil budidaya. Jadi sebetulnya kalau menurut saya tetap ini daerah pasir ini memang bahan organiknya yang kurang. Ya mungkin kalau saya lihat kangkung. Tapi kalau ayam pedaging itu sebenarnya kurang bagus juga ya Pak. Kurang bagus. Nanti Pak, nanti dibuang nggak ditanam lagi nih. Ini sudah ada kayak fusarium nih. Jadi kayak kotoran ayam itu juga kurang bagus saya pikir. Kalau yang mungkin yang bagus yang petelur mungkin Pak. Kalau saya cenderung ke kotoran kambing dan sapi. Rumansia itu lebih bagus. Itu sudah direkam sama Gus Santo sambil makan sate, kita mencoba untuk melihat hasil. Kalau itu bisa dimanfaatkan dengan